في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Jadi ketika iman Kristen itu disampaikan di tanah Mesir oleh siapa? Oleh Markus. Pada waktu itu mereka memiliki bahasa yang namanya bahasa Mesir kuno. Kemudian setelah zaman Kristen, bahasa Mesir kuno itu huruf-hurufnya diganti dengan huruf Yunani. Tapi ada 7 karakter yang tidak ada dalam huruf Koptik. Ada huruf Yunani maka ditambahkan di situ. Tetapi istilah-istilah Koptik itu adalah istilah zaman Kristen sampai hari ini. Jadi gereja kita itu lengkap. Bahasa Fir'aun masih dipertahankan di gereja Koptik sekalipun hurufnya diganti dengan huruf Yunani. Bahasanya Tuhan Yesus nanti kita lihat di dalam bahasa Aramaik itu sampai sekarang masih dilestarikan di gereja Syria Ortodok, gereja Maronit, gereja Asyria Timur Katolik, ya, masih ada. Kemudian gereja Ortodok Yunani masih melestarikan bahasanya kitab suci Perjanjian Baru. Setiap ibadah mereka selalu mengucapkan Doxa Patri Ketu Yu Ketu Agiu Pneumatik ketika pembangunan Bait Allah sepulang dari Babel. Mereka tidak diterima dalam pembangunan Bait Allah yang betul. Mereka hanya mempercayai 5 kitab Musa, itu kitab Torah, Simron atau Torah Samaria. Nabi-nabi sama hakim-hakim dan Yahudi. Cuma Tauratnya sama dengan Taurat Yahudi, sama dengan 5 kitab Musa dalam tradisi. Nah, mereka memakai huruf ini. Ini huruf Samaria. Jadi Tauratnya itu ditulis dalam huruf Samaria, tapi bunyinya sama. Misalnya kalau Taurat Ibrani menyebut Bereshit bara Elohim. Taurat Samaria dialeknya Bereshit bara Alubim. Elohim dibaca Alubim, tapi intinya sama. Oh ini. Ya. Oke. Ini huruf Samaria. Bahasa ini bahasa Aramaik. Ibrani, kemudian Aramaik itu sama. Cuman Kaldian itu bahasa Aramaik yang dipakai di timur. Kalau bahasa Aramaik di barat, ya, itu nanti akan muncul ini huruf ini namanya huruf Estrangela. Jadi ada 2 jenis huruf Aramaik yaitu yang namanya Estrangela dan Serta. Serta itu yang menjadi mata rantai yang nanti menjadi bahasa Arab. Karena ini mulai ada gandeng-gandeng, hurufnya digandeng-gandeng. Kalau Ibrani kan lepas, ini digandeng-gandeng. Ya, terima kasih saudara-saudara, para romo, para suster, dan saudara-saudara yang hadir dalam webinar kali ini. Kita mengangkat tema mengenai akar Ibrani Aramaik dari doa Bapa Kami dan relevansinya pada kehidupan iman gerejawi sepanjang masa. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus mulai dari satu fakta bahwa sebenarnya kekristenan itu muncul dari masyarakat yang multicultural, multilanguage. Karena apa? Karena Kristus itu berkarya di wilayah Galilea, yang dalam bahasa Ibrani dikenal dengan Gelil Hagoyim. Itu merupakan nubuat dari
kitab Nabi Yesaya pasal 8 ayat 23 bahwa kalau Tuhan dahulu merendahkan Zebulon dan Naftali, maka pada akhirnya Tuhan akan meninggikan tempat itu, daerah-daerah yang disebut seberang sungai Yordan dan Galilea wilayah bangsa-bangsa. Jadi Aver Hayarden Gelil Haguyim. Dan juga di sana disebut sebagai Via Maris, yaitu Derek Hayam. Via Maris itu adalah Mediterranean Sea, Laut Tengah. Dan tempat-tempat itu adalah tempat yang memang terkenal sangat majemuk, baik di dalam budaya maupun di dalam bahasa. Karena itu, sebetulnya Kristus dan murid-muridnya itu berada di dalam satu komunitas yang multi bahasa. Kristus biasa berbicara di dalam bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Aramaik. Tetapi ketika masuk ke rumah ibadat atau ke sinagog, atau mengikuti upacara-upacara di Bait Suci di Yerusalem, tentu dia juga menggunakan bahasa Ibrani klasik. Karena itu bahasa dalam pendarasan kitab suci, kitab Taurat dan kitab nabi-nabi. Tetapi saat itu juga bahasa Yunani menjadi lingua franca dari wilayah Israel ke arah barat. Sehingga karena banyak sekali orang-orang Yahudi diaspora, orang-orang Yahudi perantauan yang juga berbicara dalam bahasa Yunani. Bahasa Latin juga menjadi bahasa administrasi Kekaisaran Roma saat itu. Karena faktanya memang satu orang bisa bernama 3 bahasa seperti Petrus itu nama Yunani, Kefa atau Kefas itu nama Aramaik, tetapi juga Simon adalah nama Ibrani. Bahkan Santo Markus Penginjil itu nama Ibraninya Yohanan atau Yohanes, tetapi memakai nama Latin Markus, dan nama itu nama yang biasa dipakai di lingkungan elit, misalnya Kaisar Aurelius Markus atau Marcus Aurelius. Ini menunjukkan bahwa suasana multi budaya dan multi bahasa inilah yang melatar belakangi munculnya Kristianitas atau kekristenan. Penemuan di Kapernaum itu menunjukkan masyarakat yang multi bahasa dan multi budaya, dan arkeologi membuktikan hal itu. Tempat di mana Yesus berkarya adalah tempat yang multi bahasa dan multi culture. Nah, saudara-saudara, karena itu kita tidak bisa membatasi Kristus hanya dengan bahasa Ibrani klasik saja. Tetapi tentu bahasa Ibrani yang sudah bercampur dengan bahasa Aram karena perjalanan panjang sejarah ya. Kalau kita melihat misalnya untuk kita bersama barangkali yang masih awam sekali dengan perkembangan 2 bahasa itu, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Perlu dicatat bahwa sekalipun Yesus itu sehari-hari menggunakan bahasa Aramaik termasuk ketika mengajarkan doa Bapa Kami. Tetapi Injil sampai kepada kita di dalam bahasa Yunani Koine. Bahasa Yunani Koine adalah bahasa Yunani yang digunakan sebagai bahasa pasar, ya, bahasa yang lebih luas dipakai di lingkungan Yesus kala itu. Jadi ke wilayah barat secara khusus. Sementara dari Yerusalem, Holy Land ke wilayah timur dan selatan itu menggunakan bahasa Aramaik. Nah, karena itu sekalipun perjanjian baru itu ditulis di dalam bahasa Yunani, Koine, tetapi ada banyak sejumlah ungkapan Aramaik yang dipertahankan. Misalnya, tali takum, yang artinya hai anak, bangunlah. Seperti dicatat dalam Injil Markus pasal 5 ayat 41. Epata misalnya, yang artinya sebetulnya bahasa Aramaiknya etfata. Itu bentuk perintah yang artinya terbukalah.
mirip dengan bahasa Arab iftah, terbukalah. Lalu Eli Eli lama sabaktani, itu semuanya bahasa Aram. Bahkan ungkapan gabata, hakal, dama itu terpelihara dalam perjanjian baru, korban misalnya. Nah oleh karena itu bagaimana perkembangan kedua bahasa ini? Jadi selama ribuan tahun kakek moyang bangsa Israel yang berasal dari Abraham atau bapak Abraham itu di dalam kitab Taurat, yaitu kitab Devarim atau kitab Ulangan pasal 26 ayat 5 itu disebutkan bapa leluhurku dahulu seorang Aram pengembara. Bapa leluhurku dahulu seorang Aram pengembara. Jadi ungkapannya di dalam bahasa Ibrani Arami Obed Abi. Dahulu kakek moyangku atau dahulu para leluhurku adalah seorang Aram pengembara. Nah kemudian setelah masa Abraham, itu bahasa itu kemudian berkembang menjadi bahasa Ibrani. Jadi bahasa Aram pada zaman Abraham itu mungkin disebut sebagai Proto-Aramaik. Pada zaman cucunya Abraham yaitu Yakub mulai kelihatan identitas perbedaan antara bahasa Ibrani dengan bahasa Aramaik. Itu terbukti ketika Yakub mengadakan perjanjian dengan pamannya Laban. Yakub menamai batu yang menjadi pertanda perjanjian itu galet. Artinya timbunan batu dalam bahasa Ibrani. Sementara Laban yang mewakili Mesopotamia, tanah airnya, menyebutnya dengan Yagar Sahaduta, batu kesaksian. Maka Sahaduta dalam bahasa Aram itu yang menjadi bahasa Arab as-syahadat, ya, kesaksian. Nah kira-kira pada tahun 1100-an sebelum Masehi sampai terbentuknya negara Israel ya sekitar tahun itu sampai runtuhnya negara Israel karena terpecah menjadi dua di wilayah utara itu berakhir tahun 722 sebelum Masehi dan di wilayah selatan yaitu Yehuda itu berakhir tahun 586 sebelum Masehi. Kedua negara ini, yaitu negara pecahan dari Israel Raya di zaman Raja Daud dan Raja Salomo, itu memakai bahasa Ibrani. Nah itulah puncak dari bahasa Ibrani, perkembangannya, sehingga kita bisa menandainya dengan ortografinya, penulisannya. Penemuan misalnya kalender Geser dari zaman Daud dan Salomo itu tertulis dalam huruf Paleo Hebrew. Nanti pada zaman Makabe itu muncul aksara baru dalam penulisan huruf Ibrani yang dikenal dengan Hasmonaim atau Hasmonean. Kemudian tadi disampaikan oleh Michael pada saat Herodes Agung memperluas bait Allah karena Herodes itu adalah seorang Edom, ya ras Arab yang kemudian menjadi proselyt masuk agama Yahudi. Dan memperluas bait suci itu saat itu berkembang yang namanya Herodian Hebrew. Huruf itu yang dipakai di zaman Yesus. Lalu setelah orang-orang Yahudi dari sekte Parisi itu berkembang menjadi Yahudi Rabbinik. Maka sekitar abad ke-5 Masehi mulai muncul huruf Masoretik dan puncaknya nanti adalah penulisan naskah-naskah perjanjian lama yang dikenal oleh orang Yahudi dengan Tanakh. Ya, Torah, Nebim, Ketubim itu memakai huruf Masoretik yang kita kenal dengan naskah-naskah Masoretik yang sekarang ini salah satunya disimpan di Museum Israel yang bisa kita kunjungi tatkala kita mengunjungi Museum Israel. Itulah puncak dari perkembangan bahasa Ibrani. Kemudian sepulang dari Babel karena di pembuangan Babel itu mereka menggunakan bahasa Aram yang dikenal dengan Aram kerajaan. Mungkin kalau saya bahasakan itu adalah Middle Aramaik, Aramaik tengah. Dan prasasti Aram itu bahkan sampai berkembang di wilayah Asia termasuk di Afghanistan. Itu ada prasasti berbahasa Aramaik karena waktu itu kerajaan Babel itu bahasa Aram menjadi bahasa Aram kerajaan. Nah kemudian bahasa Aram itu juga menjadi salah satu
dari bahasa yang digunakan untuk menulis kitab nabi-nabi. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Daniel, itu dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3 itu dalam bahasa Ibrani. Kemudian tiba-tiba pasal 2 ayat 4 sampai pasal 7 ayat 28 itu bertukar bahasa Aram. Kemudian pasal 7 ayat 29 sampai habis itu bahasa Ibrani lagi. Artinya memang Daniel menulis kepada pembacanya yang berbahasa Aram dan berbahasa Ibrani. Begitu juga ada kutipan bahasa Aram di dalam kitab Yeremia pasal 10 ayat 11, kitab Esra pasal 1 ayat 8, dan pasal 6 ayat 18, lalu masih lagi disambung dengan pasal 7 ayat 12 dan ayat 26. Maka kitab suci kita untuk perjanjian lama itu dengan demikian mayoritas tertulis dalam bahasa Ibrani, kemudian sedikit memakai bahasa Aramaik. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam konteks seperti itulah maka doa Bapa kami yang diajarkan dalam bahasa Aram oleh Kristus itu bisa dilacak dari kemajmuan bahasa ini. Nah, memang doa Bapa kami itu bukan doa yang sama sekali baru ya. Kalau kita membaca ibadah Yahudi sampai hari ini, dan ada satu penelitian yang menarik yang dilakukan oleh Romo-Romo Fransiskan. Ini judulnya Jewish Prayer in the Time of Jesus. Jadi doa-doa Yahudi pada zaman Yesus yang ditulis oleh Romo Frederick Mans. Diterbitkan oleh Franciscan Printing Press Yerusalem. Jadi Anda kalau ke Yerusalem bisa kadang-kadang dapat ini ya, buku ini ya. Saya dikasih hadiah teman saya, teman kuliah saya dulu di Kairo, yang kemudian dia menjadi penjaga Tanah Suci, tapi sekarang sudah kembali ke Argentina. Dulu dia menghadiahi saya buku ini karena itu hasil penelitian dari para Romo Fransiskan di sana yang memang itu penjaga gawangnya Tanah Suci. Karena bahasa Ibrani dengan Sidur Yahudi itu kan berkembang. Sehingga beliau melacak bahasa Aram dan bahasa Ibrani pada zaman Kristus. Itu penelitian yang sangat menarik. Karena selama ini seolah-olah gereja itu kehilangan akar semitiknya. Itu bisa ditemukan dalam penelitian itu. Nah, salah satu doa Yahudi yang sangat terkenal. Jadi doa Yahudi itu tidak hanya tertulis dalam bahasa Ibrani. Sekalipun mayoritas Ibrani. Misalnya awal doa Yahudi selalu diawali dengan ungkapan Baruch atah Adonai Elohenu melek haolam Elohe Abraham Elohe Yitzhak Elohe Yaakov Magen Abraham. Terpujilah engkau ya Tuhan Allah sembahan kami, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub perisai Abraham. Doa Shemoneh Esreh itu panjang sekali. Itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Tetapi ketika orang Yahudi merayakan Paskah, ketika memecah-mecahkan roti Paskah Yahudi, yaitu roti Eksodus, roti keluaran, itu bahasanya Aram. Dengan mengucapkan halakma annia diakalu afaktana bi'ar Misraim. Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Dan yang lainnya adalah doa yang dikenal dengan doa hadis. Nah, inilah doa hadis yang bisa kita baca dari Sidur Yahudi atau dari banyak dokumen-dokumen doa Yahudi yang bisa kita ikuti dengan sangat mudah ya. Apalagi sekarang kita bisa belajar dengan sangat mudah melalui dunia maya. Nah, di dalam doa ini perhatikan ini ada kemiripan sekali dengan doa Bapa kami. Yang pertama itu yit kadal we yit kadas semeraba. Lalu dijawab amin. Dimuliakan dan dikuduskanlah namanya ya. Yang maha besar, Raba itu maha besar. Kemudian Be'alma di dunia, Dibra kir'utah, Wiyamlik malkuteh, Behayekon, Ubi yumeikon, Ubi Hayei di kolbet Yisrael, Ba'agala ufisman karif wimru amin.
Dimuliakan dan dikuduskanlah namanya yang besar. Amin. Di dunia yang dijadikan menurut kehendaknya, perhatikan dengan perbedaan jadilah kehendakmu. Datanglah kiranya kerajaannya selama engkau masih hidup pada zamanmu, pada masamu, dan pada masa segenap keluarga Israel. Dan pada hari-hari segenap keluarga Israel. Ya. UBHY Bikol Bet Yisrael, segala puji bagi Allah yang dari kekal sampai kekal, dan hendaknya engkau menjawab bimru amin. Nah ini masih panjang doa ini, tapi kira-kira saya kutip dari bagian depannya seperti itu, kemudian akhir dari doa kades itu disambung lagi dengan bahasa Ibrani. Ose salom bimru maaf. Ose salom bimromaw, huya ase salom alainu, we alkol Yisrael, imru amin. Kiranya dari sumber damai sejahtera dicurahkan sejahtera atas kita dan atas seluruh keluarga Israel, dan hendaklah engkau menjawab amin. Perhatikan di sini ada unsur-unsur pokok dari doa Bapa kami yang masuk ada kesamaan yang sangat dekat, dan dari penelitian sejarah liturgi ternyata doa ini sudah muncul pada zaman Kristus, bahkan sebelum Kristus. Karena itu sangat penting penelitian dari Romo Frederick Mans ini, Jewish Prayer in the Time of Jesus, karena banyak sekali doa-doa Yahudi itu merupakan tambahan bahkan reaksi terhadap kekristenan. Misalnya birkat haminim, kutukan pada orang-orang sesat, di mana orang-orang Nosrim, orang-orang Kristiani Yerusalem itu dikutuk sebagai salah satu dari kelompok minim, haminim itu adalah orang-orang sesat. Dan tentu pada masa itu maka konflik antara Yahudi dan Kristiani mulai mengemuka. Oleh karena itu penelitian tentang teks-teks liturgis sebelum konflik Yahudi Kristen itu sangat penting. Nah, kemudian Kristus mengajarkan doa ini dengan bahasa Aramaik. Ya. Nah, kita bisa bisa rekonstruksi memang dalam liturgi ya. Itu ada yang teks liturgis dan ada teks biblis. Teks liturgis itu biasanya karena itu disajikan dengan nada, dengan lagu, maka biasanya bentuknya lebih singkat ya. Misalnya di dalam bahasa Indonesia saja, kita juga mengenal doa Bapa kami teks liturgis. Kalau di gereja Katolik misalnya, itu lebih lazim diucapkan Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Itu doa yang sudah terlanjur dihafal ya, tetapi di dalam buku puji syukur itu mulai juga dicantumkan varian terjemahan doa Bapa kami menurut teks biblis dari Alkitab. Jadi bukan Bapa kami yang di surga dimuliakanlah namamu, tapi Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Dan perbedaan yang lain itu perbedaan dalam terjemahan, dan itu tidak mempengaruhi sama sekali. Karena teks aslinya tentu tidak berbeda. Berikanlah kami rejeki pada hari ini dalam teks biblis. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan sebetulnya perbedaan-perbedaan antara teks liturgis dengan teks kitab suci itu terjadi dalam gereja manapun ya. Misalnya gereja-gereja yang memakai liturgi bahasa Arab, misalnya gereja Katolik Maronit di Lebanon, itu gerejanya Khalil Gibran, atau gereja Ortodoks Syria di Damaskus di wilayah Syria, atau Katolik Syria di Aleppo, itu menggunakan teks yang bahasa liturgis dengan bahasa biblisnya itu agak beda, sama dengan kita di Indonesia, tetapi itu tidak mempengaruhi makna dari doa Bapa kami tersebut. Nah ini yang saya kutip ini bukan teks liturgis tapi teks kitab suci ya. Abun di Basmaya. Dan ketika kita mengunjungi gereja Paternoster yang tadi kita saksikan, itu memang
semua teks-teks itu dimunculkan, baik itu ada yang teks liturgis, jadi dari bahasa Aramaik saja itu ada biblical Aramaik yang itu tadi kita lihat pada awal kita memasuk ke gereja tadi, yang dicantumkan di leaflet kita ya, itu biblical Aramaik. Tapi kalau Anda masuk ke dalam, kalau tadi masuk ke dalam itu di situ ada Syriak Aramaik, dan Syriak Aramaik itu teks liturgis yang dipakai di gereja Maronit maupun gereja Ortodoks Syria atau gereja Katolik Syria. Di sana juga ada gereja Koptik yang memakai bahasa Koptik, lalu bahkan bahasa Ibrani berhuruf Samaritan dan juga bahasa Syriak Timur ya. Syriak Timur itu yang dipakai oleh gereja-gereja di wilayah Irak, yaitu gereja Yuniat Kaldea misalnya, itu di wilayah Irak. Nah biasanya dalam pembacaan Ibrani itu kalau di bahasa Aram itu kalau di wilayah barat, wilayah Israel itu dibaca Abun de Basmayo, Bapa kami yang di surga. Kemudian kalau di timur itu adalah Abun de Basmaya. Ini mirip kalau bahasa Jawa. Antara Purwokerto dengan bahasa Jawa Solo pakai O, satunya pakai A ya. Nithadas semah atau dikuduskanlah namamu. Tite malkutah, datanglah kerajaanmu. Nihwe sefyanak aikana di basmaya abbi ar'a. Hab lan lahma, lahma itu makanan ya sebetulnya. Desun kanan yaumana, untuk keseharian kami, yaumana keseharian. Wasbuk lan haubein, aikana dabhnan subhan lehabain. Villa ta'lan linisona, illa patsan min bisa. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah, lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah yang terakhir itu adalah doksologia. Nah, doksologia itu kadang-kadang dibaca dalam liturgi minggu, kadang-kadang dalam doa biasa, kadang-kadang tidak terucap seperti tradisi kita juga. Dan bebaskanlah kami dari yang jahat, amin. Tetapi sejak abad pertama akhir itu dicatat di dalam dokumen yang disebut Didache. Didache itu seperti konstitusi apostolik dari para rasul. Ya, ditulis itu sejaman dengan Alkitab, sekalipun itu bukan kitab suci. Itu adalah tradisi suci, tetapi yang tertulis yang disebut Didache itu ditulis sekitar tahun 95 sampai tahun 100. Sementara Santo Yohanes Putra Zebedius, penulis Injil keempat, itu wafat di Efesus tahun 96. Jadi kemungkinan ketika Didache itu ditulis, Rasul masih hidup. Nah dengan demikian maka penting sekali sumber-sumber yang mendampingi Alkitab ini. Kita tidak bisa bermental yang saya sering sebut itu biblical fundamentalism. Seolah-olah Alkitab itu dilepaskan dari sumber sejarah. Kalau kita melepaskan kitab suci dari tradisi suci atau dari para dosis apostolik, maka di situ kita tidak akan pernah tahu siapa penulis Injil pertama, siapa penulis Injil kedua, siapa penulis Kisah Para Rasul, siapa penulis Injil keempat, karena di situ tidak ada keterangan dalam pasal dan ayatnya. Keterangan itu dapat kita baca misalnya dari tulisan Papias. Papias itu adalah murid dari Yohanes Rasul dan seterusnya. Nah, doksologi doa Bapa kami itu yang berakhir dengan ungkapan karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, itu mulai dicantumkan dalam teks liturgis ya, itu sekitar tahun 95 Masehi. Makanya dicatat dalam Didache. Nah kemudian ketika Alkitab itu disalin ke dalam bahasa Syriak Aramaik ya, sebetulnya bukan Syriak Aramaik Pesita, tetapi juga Syriak Aramaik Old Syriak yang muncul abad kedua. Bahkan Tatian itu salah seorang penulis dari gereja Syria kuno itu sudah mengenal Alkitab
yang disatukan, diharmonikan, disebut Diatesaron, itu kira-kira tahun 150-an. Dan teks doa Bapa Kami sudah ada di sana dengan doksologinya, ya. Mitol dedilak himal kuta vihaila witis bukta li alam almin. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin.